Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya akan melanjutkan dari bahasan materi bab 4 dan bab 5 pekerjaan kerja praktik saya secara online ini. Saya membawakan materi khusus yaitu manajemen K3 pada proyek konstruksi. Jadi, manajemen K3 adalah proses dari pengintegrasian antara prinsip dari keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu sistem pekerjaan rekonstruksi terhadap para pekerja yang melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja K3 ini dituntut di setiap tempat kerja. Untuk itu, kita perlu mengembangkan dan meningkatkan K3 di sektor kesehatan dalam rangka menekan serendah mungkin risiko kecelakaan atau zero accident. Nah, dengan fungsinya K3 ini, kita akan menghasilkan yaitu zero accident pada lokasi rekonstruksi atau tidak adanya atau minimalisir dari kecelakaan yang akan terjadi. Nah, keadaan tempat lingkungan kerja yang meliputi yaitu penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang diperhitungkan keamanannya. Seterusnya adalah menurut Mangkunegara bahwa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan atau kalau kita bisa sebut seperti contohnya jam sostek atau BPJS untuk menjamin dari keselamatan setiap pekerja, karyawan, dan orang yang memasuki lokasi konstruksi. Selanjutnya saya akan membawakan tentang safety plan. Nah, safety plan ini adalah perencanaan keamanan dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku yang ditentukan oleh pemerintah atau dari Dinas Depnaker Trans. Nah, selanjutnya adalah yang pertama, memastikan bahwa karyawan mengerti akan mengimplementasikan safety plan dan menjalankan proses konstruksi sesuai dengan ketentuan dari owner. Terus yang kedua adalah memastikan seluruh material, peralatan, program atau peraturan yang akan dijalankan oleh proyek sesuai dengan permintaan owner. Yang ketiga adalah memastikan karyawan mengerti cara kerja yang aman dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan pencemaran terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah melaporkan seluruh kondisi tidak aman, nyaris celaka, kerusakan material, kasus kecelakaan kerja, dan pencemaran lingkungan kepada manajemen K3. Selanjutnya adalah security plan. Jadi security plan adalah mencakup prosedur keluar masuknya bahan proyek, prosedur penerimaan tamu, identifikasi daerah rawan di wilayah sekitar proyek, dan prosedur komunikasi proyek. Selanjutnya adalah kebersihan lingkungan atau housekeeping. Jadi pengelolaan kebersihan proyek meliputi penempatan cerobong bak sampah, lokasi penempatan dan jumlah pekerja, tempat sementara penimbunan material bekas, dan pengaturan kantor, jalan sementara, terus gudang, los kerja, barak pekerja, dan lain-lain. Dan ini adalah beberapa gambarnya untuk kebersihan di lingkungan kerja. Selanjutnya adalah program K3 itu sendiri ada apa aja? Ada safety morning talk, ada safety patrol, ada safety meeting, dan juga ada inspeksi K3. Dan yang akan saya bahas yang pertama adalah talk. Jadi safety morning talk ini setiap ada suatu pekerjaan yang mengandung resiko baik kantor pusat maupun di proyek, personil safety healthy environment bertanggung jawab untuk mengadakan pengarahan tentang K3L. Terus yang kedua adalah yang tadi adalah safety patrol. Safety patrol adalah bila mana SHH supervisor memberikan perintah secara langsung di tempat untuk menghentikan pekerjaan bila mana ditemukan keadaan berbahaya. Terus selanjutnya adalah safety meeting. Safety meeting itu apa? Jadi safety meeting ini adalah di mana SI manager atau official bertanggung jawab mengadakan rapat koordinasi terhadap semua pekerja untuk memberikan materi tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Selanjutnya adalah inspeksi K3. Inspeksi K3 ini adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan keamanan pekerja dan berjalannya penerapan program K3 seperti inspeksi alat, inspeksi pekerjaan, pemeliharaan peralatan, dan lain-lain dilakukan setiap hari. Selanjutnya adalah upaya preventif dari keselamatan kerja itu sendiri. Ada apa saja? Nah, upaya preventifnya ini adalah dengan mengadakan penyuluhan atau pemberitahuan tentang apa saja yang harus dilakukan di dalam lingkungan proyek konstruksi. Nah, yang pertama adalah kepada pekerja sendiri, itu ditentukan dari kesehatan rohani dan jasmaninya. Habis itu sudah cukup umur untuk memasuki lokasi proyek karena minimalnya rata-rata 18 tahun dan dalam keadaan sadar, tidak mabuk atau pengaruh dalam obat-obatan, terus tidak berpenyakit. Karena ketika seorang masuki lokasi proyek, dia harus dipastikan sehat, apalagi di masa sekarang pandemi ini, harus dipastikan terlebih dahulu agar tidak menularkan penyakitnya terhadap pekerja lainnya.
Terus alat pelindung diri. Nah, di sini saya menyediakan gambarnya ada beberapa alat pelindung diri, contohnya dengan eye protector, respirator untuk melindungi pernapasan, habis itu tadi eye protector untuk melindungi mata ketika terjadinya pengelasan, atau respirator juga sama. Setelahnya itu adalah ear protector, habis itu safety gloves, habis itu helmet, apalagi helmet ini wajib sekali, dan biasanya kita bilangnya jacket, visibility jacket ya. Habis itu setelah itu safety boot, lalu ID card yang pastinya harus kita bawa. Setelah itu adalah program medali ketiganya ini. Ada apa saja sih? Yang pertama, penerangan ketiga kepada pekerja. Yang kedua, alat pelindungan diri tadi yang sudah saya sebutkan. Yang ketiga, rambu-rambu. Yang keempat, sarana safety. Yang kelima, alat P3K. Dan yang keenam, ruang safety itu sendiri. Di mana ruang safety ini berfungsi untuk menangani korban-korban yang terkena musibah di lokasi proyek atau terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ini saya juga menampilkan alat pelindung dirinya yang tadi jika kurang jelas mungkin akan saya perjelas di sini. Lebih tepatnya kacamata pelindung untuk melindungi mata di saat melakukan pengelasan, masker juga ketika melakukan suatu kegiatan karena banyaknya debu atau udara yang tidak bersih dari lokasi proyek. Terus selanjutnya adalah sarung tangan untuk menjaga tangan agar tidak terluka ketika melakukan pemotongan dengan gerinda dan lain-lainnya, contohnya. Terus sepatu pelindung agar tidak menginjak hal-hal yang tidak diinginkan seperti paku atau besi-besi lainnya. Terus helm pengaman untuk mengamankan kepala ketika misalkan ada benda yang jatuh dari atas, dan pelindung telinga ketika melakukan pengeboran dan lain-lain. Terus rompi safety, yang mana di rompi safety ini juga ada bahan seperti fosfor juga untuk ketika malam hari memberikan tanda bahwa ada pekerja yang sedang bekerja di suatu lapangan proyek agar terlihat ketika sedang menjalankan alat-alat berat. Karena alat-alat berat ini juga dapat membahayakan pekerja bila mana seorang operator alat berat ini tidak melihat adanya pekerja di daerah area sekitar mereka. Selanjutnya adalah rambu-rambu. Ini juga perlu untuk apa? Untuk memperingatkan dari setiap sektor dan dari setiap sisi dan sudut lingkungan proyek suatu konstruksi. Rambu-rambu ini berfungsi untuk menjelaskan kepada mereka bahwa apa saja yang harus dihindari dan harus diperhatikan, lebih fokus untuk lingkungan tersebut. Karena kenapa? Biasanya di beberapa tempat misalkan ada di tempat ketinggian harus memasang belt agar selamat ketika misalkan dia terjatuh atau yang lain-lainnya. Terus melihat rambu-rambu juga, misalkan ada tangga, habis itu lantai licin agar tidak terjatuh. Terus rambu-rambu untuk menjaga kebersihan seperti buang sampah. Habis itu ada masuk misalkan ke daerah yang harus kalian memakai pelindung telinga agar tidak terlalu besar suara yang masuk dalam telinga, tidak merusak telinga juga, dan menggunakan face shield juga atau jaket. Nah, selanjutnya adalah jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasi ini juga berfungsi untuk membuat atau orang-orang menjadi tahu di mana jalan-jalan yang harus dituju jika terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan seperti gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Jadi mereka tahu di mana jalan keluar untuk evakuasi itu sendiri, dan di mana juga ada di luar disediakan suatu lapangan besar untuk assembly point agar dijadikan tempat berkumpul ketika adanya suatu kejadian yang tidak diinginkan seperti gempa bumi tadi atau kebakaran. Selanjutnya adalah alat pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Nah, alat pertolongan pertama ini ya seperti sederhana P3K biasa, karena dari berbeda-beda aspek itu beda juga alat pertolongannya biasanya. Nah, yang pertama itu yang kita butuhkan juga biasanya seperti perban, setelah itu obat merah, habis itu gunting, plaster, dan obat-obatan yang akan mendukung para pekerja jika mereka tiba-tiba mengalami sakit atau lainnya. Selanjutnya adalah tindakan saat terjadi kecelakaan kerja. Nah, tindakan apa yang harus kita ambil? Yang pertama adalah ketika terjadinya kecelakaan, pertama kita laporkan kecelakaan ke regu P3K untuk mereka menangani pekerja tersebut. Terus selanjutnya adalah memberikan pertolongan atau pengobatan terhadap korban. Selanjutnya adalah menentukan bahwa
korban ini perlu dibawa ke rumah sakit atau tidak. Jika tidak, mungkin masalah dapat diselesaikan di lokasi tersebut, di ruangan safety tadi. Selanjutnya, jika dia dibawa ke rumah sakit, maka harus dikonfirmasi lagi ke jaminan hidup mereka. Karena di ketiga ini kita memberikan jaminan juga kesehatan dan keamanan kepada setiap pekerja, yaitu berupa seperti jam sostek atau BPJS. Nah, setiap aspek dari kegiatan konstruksi seperti pengecoran, habis itu pemasangan backcasting, habis itu pemancangan atau pengeboran atau pekerjaan tanah dan lain-lainnya pasti memiliki resiko-resiko kecelakaan kerja tersendiri. Maka dari itu perlu penanganan juga yang berbeda-beda dan membuat tim sendiri di dalam Regu K3 untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangan ketika terjadi kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya adalah alur penanganan kebakaran. Nah, alur penanganan kebakaran itu pertama, ketika alarm dari kebakaran itu berbunyi, maka kebakaran tersebut akan diberitahukan ke setiap sudut dari setiap sisi dari lokasi proyek. Nah, maka kita harus yang pertama adalah mengambil alat pemadam kebakaran yang terdekat dan memberikan bantuan pertama, yaitu menyemprotkan dari bahan pemadam kebakaran tersebut. Yang kedua adalah mengevakuasi para pekerja yang berada di lokasi. Untuk para pekerja yang tadi dievakuasi berkumpul di assembly point yang tadi ada saya berikan gambarnya di slide sebelumnya. Selanjutnya adalah jalur evakuasi tersendiri. Nah, jadi jalur evakuasi ini juga ada bagiannya sendiri. Yang pertama adalah keadaan darurat dan keputusan melakukan evakuasi. Jika terjadinya evakuasi biasanya diberikan sirine sebelum terjadinya evakuasi. Terus kedua dilakukan evakuasi. Yang terus selanjutnya adalah pendataan di master point. Jadi apa saja masalah-masalah yang akan terjadi dan akan timbul ketika terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Dan orang-orang yang tadi dikumpulkan ketika evakuasi dikumpulkan di suatu titik, yaitu assembly point, biasanya di area terbuka agar menghindari dari jatuhnya barang-barang dari ketinggian dan runtuhnya bangunan. Jadi selanjutnya adalah kita lanjut ke bab 5 untuk kesimpulan dan saran ya. Untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan pengamatan dari berbagai jurnal dan materi yang saya ambil, yang pertama adalah K3 dalam proyek Pondok Indah Residen ini baik dalam persiapan dan penerapannya sehingga koordinasi dalam komunikasi antara SHE dan pekerja dapat terlaksana dengan baik. Dan selanjutnya yang kedua adalah pengadaan rambu-rambu K3 dan P3K-nya sudah diterapkan dan disediakan dengan baik juga. Walaupun ada beberapa kekurangan yang data yang tidak dapat saya ambil dari lokasi proyek tersebut. Yang ketiga adalah penggunaan dan pengadaan APD sudah terlaksana sesuai dengan ketentuannya dan pada saat kegiatan konstruksi berlangsung seperti pada saat pengecorannya. Dan keempat adalah pengecekan dan pengendalian kesehatan pada setiap individu serta lingkungan sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima adalah pengawasan pada setiap pekerja dan visitor yang masuk dalam lingkungan konstruksi diterapkan dengan ketat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk sarannya yaitu adalah dari saya sendiri, yang pertama adalah kesadaran akan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan kerja lebih harus ditingkatkan lagi, dan untuk alat pertolongan pertama lebih dilengkapi lagi seperti menambahkan tabung oksigen dan tandu jika terjadi kecelakaan yang fatal. Karena saya mendapat beberapa data itu tidak menyebutkan ada di situ tabung oksigen dan tandu. Dan selanjutnya adalah diberikan atau disediakannya kendaraan operasional khusus untuk menangani korban kecelakaan kerja jika perlu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya yang ketiga adalah diberikan peringatan akan keselamatan kerja lebih rutin lagi dan lebih biasa lagi. Kita juga bisa memberikannya dengan cara lebih banyak memasang poster tentang keselamatan kerja di berbagai tempat agar pekerja selalu waspada saat memasuki lingkungan kerja. Karena saya hanya mendapat data itu di beberapa tempat saja. Jika perlu kita memasang dan mengingatkan mereka untuk setiap saat juga tidak salah agar mereka terhindar dari kecelakaan atau kelalaian kerja. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.